Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmur Ahmad, NIM 1931041021, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kompetisi dan kerjasama tim. Definisi kompetensi. Banyak pelaku olahraga kompetitif berpendapat bahwa olahraga kompetitif tidak hanya bisa membawa upaya-upaya kerjasama antara rekan untuk mengejar tujuan bersama, tetapi juga dapat membantu mempersiapkan seseorang untuk kehidupannya. Ada juga pendapat bahwa olahraga kompetitif dapat menghasilkan olahragawan egois yang menghindari berurusan dengan isu-isu kehidupan nyata. Istilah kompetisi populer digunakan untuk merujuk kepada berbagai situasi yang berbeda. Untuk merujuk kepada berbagai situasi yang berbeda, sebagai contoh, seseorang bersaing melawan orang lain terhadap dirinya sendiri, terhadap benda-benda dan unsur-unsur. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. Quackley 1994 mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain, melakukan tugas yang sama, atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut definisi ini, penghargaan dalam kompetisi terbatas kepada orang yang mengunggul orang lain. Yang kedua, Tony Setiabudi dan Hardy Winoto 2003. Kompetisi mengendaki persyaratan kemampuan, dan untuk memperoleh kemampuan perlu dilakukan latihan secara teratur dan disiplin. Yang ketiga, Ali Muhammad Taufik 2004. Kompetisi akan menimbulkan penyisihan dan pemunculan ketinggian dan penampakan. Puncak kompetisi adalah pandangan yang berkesinambungan, muncul prestasi diri salah satu pihak, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga mengalahkannya. Yang keempat, Spelberger 2004. Competition is defined as a social project that encompasses a sequence of stake rather than a single event. Artinya kompetisi sebagai suatu proses kompetitif yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan di antara tahap-tahap tersebut. Kekuatan individu seperti pengalaman masa lalu, kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang dalam pertandingan. Sebagaimana proses sosial. Seseorang dalam pertandingan sebagaimana proses sosial. Masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain. Dapat feedback dari faktor lingkungan, eksternal, dan reward eksternal. 1. Tahap situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, tim
kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ISL bersaing untuk. Yang kedua, tahap situasi kompetitif yang subjektif. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetitif objektif berkaitan erat dengan kecemasan kepribadian, sikap, dan kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kognitif seseorang terhadap situasi-situasi kompetitif yang merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon apabila situasi kompetitif menghasilkan kekhawatiran, maka akan diikuti dengan respon kecemasan. Berikut 3 tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing, yaitu A. Kompetitif. Kompetitif adalah kenikmatan bertanding dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang ditandingkan. Orang yang bertanding senang bersaing dan secara aktif mencari situasi kompetitif. Bagian B. Orientasi pada kemenangan. Orientasi pada kemenangan fokus pada perbandingan intervensional dan memenangkan pertandingan, terutama mengalahkan pesaing daripada meningkatkan standar pribadi. Bagian C. Orientasi pada tujuan. Orientasi pada tujuan fokus pada standar penampilan individu. Tujuannya adalah meningkatkan penampilan, tidak untuk memenangkan pertandingan. Yang ketiga, tahap respons atau tanggapan. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang munculkan setelah dilakukan rangsangan. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsangan yang dikondisikan. 4. Tahap konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari keikutsertaannya dalam proses kompetisi olahraga akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. Definisi kerjasama tim. Proses lain, keberhasilan kinerja dapat diukur dan dihargai adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering didengar dan sangat akrab di telinga. Kata kerjasama adalah gabungan dari kata kerjasama yang sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk karena adanya 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. Yang pertama, Coakley 1994. Kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Boller 2005. Kerja tim adalah semua
Sebuah tindakan adalah suatu yang orang lakukan. Hal tersebut dapat ditunjukkan baik dalam kelompok atau dalam tim. Yang ketiga, Rangkuti 2007. Kerjasama adalah mau menerima saran dan gagasan orang lain, bekerja sama secara harmonis dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang keempat, M. Yunus, SB 2014. Kerjasama tim adalah usaha kooperatif oleh semua anggota organisasi untuk meraih tujuan bersama. Para atlet dalam cabang olahraga beregu harus menyadari bahwa tidak ada anggota tim yang selalu bisa menjadi bintang pada setiap permainan. Yang kelima, Lemay 2017. Kerja tim bisa didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Efek dari kompetisi dan kerjasama dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan. Ketika seseorang menang, maka yang lain berarti kalah. Dalam situasi belajar, siswa akan mandiri dan bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan. Sehingga kesuksesan dan kegagalan seseorang tidak akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Sebaliknya, dalam situasi yang konfrontatif, interaksi dicirikan dengan adanya saling ketergantungan antar individu dalam situasi belajar di kelas. Skor yang diperoleh seseorang individu akan mempengaruhi skor terhadap kelompoknya, sehingga seorang individu akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan kelompok. Atau untuk dapat menjadi juara harus bekerja sama untuk menjalankan pola permainan yang telah diberikan oleh pelatih. Karena apabila ada satu anggota tim yang tidak menjalankan pola permainan, maka pola tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Charles Garfield 1986 mengidentifikasi 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. 1. Misi. Motivasi orang-orang yang mempunyai misi yang sangat alami karena pentingnya terkait pada sesuatu yang dinikmati dan dipercayai. Yang kedua, etika kerja keras. Penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, menggunakan akal. Penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya, sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Yang keempat, etika persiapan yang kuat. Persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Yang kelima, suka tantangan dan perubahan. Seseorang yang menyukai tantangan sehingga bisa menilai kemampuannya. Yang keenam, kemampuan bekerja sama dengan tim, individu yang hebat, menghargai pentingnya berhubungan baik dan kerjasama dengan yang lain. Berikut ini beberapa manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga. Permainan antara lain: 1. Sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Yang kedua, struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. Yang ketiga, kompetisi menyebabkan persaingan sengit. Kerjasama dapat dipergunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama. Yang keempat, memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi.
Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang kompetisi dan kerjasama tim. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.